Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali di acara Sarapan Rohani Jemaat Galang Ningyang Abian Base pada hari ini Selasa 28 Mei 2024. Sebelum kita mendengar dan membaca firman Tuhan, mari kita datang pada Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pada pagi yang indah ini Tuhan kami boleh bangun, menikmati hari ini. Dan sebelum kami melakukan segala tugas tanggung jawab kami rindu melandasi dengan firman-Mu. Biarlah Tuhan kiranya memberkati kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Biarlah firman-Mu yang kami renungkan boleh kami pahami, terlebih kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang pertama terambil dari Amsal 20 ayat 12, demikian firman Tuhan. Telinga yang mendengar dan mata yang melihat, kedua-duanya dibuat oleh Tuhan. Yang kedua dari Kisah Para Rasul 8 ayat 30-31. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi tema renungan kita, yaitu dengar dan laksanakan kebenarannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita merenungkan sewaktu Allah menjadikan manusia pada masa penciptaannya, Ia membangun manusia dengan sungguh luar biasa. Allah merancang tubuh manusia sedemikian rupa sesuai dengan fungsinya. Dan tentu semua yang dijadikannya bukan tanpa maksud, tetapi semua yang dibuat Allah adalah berguna. Seperti mata yang berfungsi dapat melihat semua hal, baik hal-hal yang baik maupun hal-hal yang tidak baik. Telinga juga demikian dapat mendengar berbagai hal, termasuk berita-berita baik ataupun cerita-cerita yang tidak baik. Di dalam firman Tuhan hari ini, Amsal menuliskan bahwa Allah lah yang membangun baik mata maupun telinga dan anggota-anggota lainnya di dalam tubuh kita sesuai dengan kegunaannya. Tetapi yang menjadi permasalahannya, hampir setiap orang adalah ketika anggota tubuhnya masih berfungsi, tetapi tidak dipergunakan semestinya. Zaman sekarang orang susah untuk mendengar. Telinga kita telah tuli terhadap nasihat, dan mata kita telah buta untuk melihat kuasa Tuhan. Saat ini orang lebih cenderung mendengar dan melihat berdasarkan logikanya, sehingga apa yang tidak dapat diterima oleh logika dan kepandaiannya akan diabaikan. Penulis kitab Amsal pun menyadari akan mahakarya ciptaan Tuhan yang sungguh amat baik, sehingga ia dapat menyatakan bahwa telinga dan mata dengan fungsinya masing-masing adalah karya Tuhan bagi umat manusia. Maka sudah selayaknya lah kita menggunakan telinga dan mata kita untuk hal-hal yang baik, mendengar dan memperdengarkan, melihat lalu melaksanakan kebenaran Tuhan di sepanjang kehidupan kita.
Karena itulah kehendak Tuhan yang harus kita lakukan dengan setia, agar kita dapat menjadi alat Tuhan di sepanjang hidup kita. Saudara-saudara, demikian pula yang dilakukan Filipus kepada sida-sida dari tanah Ethiopia yang sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Dalam gerakan Roh Tuhan, Filipus mendapati sida-sida itu di daerah Gaza, dan Filipus memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus. Hingga akhirnya kitab Nabi Yesaya itu membuat sida-sida mengerti tentang Tuhan dan bersedia dibaptis, serta menjadi percaya, bahkan merasakan sukacita yang luar biasa. Melalui firman Tuhan ini, kita dapat melihat bahwa kita bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Karena dasar atas hidup orang beriman adalah kebenaran firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama mendengar dan melaksanakan kebenaran firman Tuhan dalam laku kehidupan kita, agar semakin banyak lagi orang melihat dan mendengar, lalu menjadi percaya dan bersukacita terhadap keberadaan Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa dan menyertai kehidupan umat yang percaya kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan kiranya memampukan kami. Biarlah melalui kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Tuhan, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami, biarlah Tuhan menolong kami. Tuhan memberikan kami kesehatan, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan. Biarlah di sepanjang hari ini kami boleh melakukan segala tugas tanggung jawab kami seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami mendoakan saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit, kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan kiranya menjamah, Tuhan menyembuhkan. Biarlah saudara-saudara kami memperoleh kesehatan yang sempurna yang datangnya dari Tuhan. Segala gumul juang yang dihadapi oleh jemaat-Mu, Tuhan memberkati semua. Tuhan kiranya selalu memberikan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Biarlah Tuhan selalu memimpin langkah-langkah kami, sehingga kami boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.